A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islamitin dan dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islamitiwinda dan hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Yang paling sering kita lafazkan atau kita baca adalah surat Al-Fatihah. Masya Allah, tabarakallah. Dan ternyata di dalam surat Al-Fatihah ini banyak banget keajaiban-keajaiban yang belum kita ketahui. Nah, sekarang hari ini kita bahas tema yang luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Temanya adalah Al-Fatihah, surat penuh keajaiban. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita langsung aja bahas satu persatu. Ini Masya Allah luar biasa guru kita Ustadz Maulana yang sangat ganteng. Duren sawit, duda kering, salang duit. Luar biasa. Ada-ada aja. Iya, emang bener kan? Luar biasa Masya Allah. Nah Ustadz nih, pertanyaan pertama. Kenapa surah Al-Fatihah yang dipilih sebagai rukun dalam sholat? Bukan yang lainnya. Atau mungkin kenapa nggak doa iftitahnya gitu? Kenapa nggak yang lainnya? Maksudnya kenapa bukan surah An-Nas? Atau surah An-Nas bisa juga. Iya, mohon izin penjelasannya. Baik, izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita memuliakan. Dan ingat, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan kali ini kita membahas tentang satu surah yang luar biasa, yakni muqaddimah, ringkasan kemuliaan induknya Al-Quran. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Dan pertanyaan dari Mas Fadli yang selalu ingin tahu, banyak pertanyaannya. Karena saya lahirnya jam 4 sampai jam 6. Ternyata begitu emang benar. Ada jamnya ya? Ada jam mempengaruhi. Kalau katanya. saya? Ya nggak tahu kan, saya kan bukan yang ngelahirin. Saya lahirnya habis subuh jam 5. Oh sama dong. Oh sama, bangsa kita temenan ya. Dan pertanyaannya bagus. Kenapa surah Al-Fatihah masuk dalam 13 rukun salat? Rukun salat itu luar biasa. Mulai dari takbiratul ihram, berdiri, kemudian baca surah Al-Fatihah, kemudian rukun bacaan, dan seterusnya. Dalam al ini berbicara tentang surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Dengan membaca surah Al-Fatihah adalah seakan-akan kita membaca satu Al-Quran. Itulah hebatnya. Lalu memang sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dari hadis riwayat Bukhari, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah atau induknya Al-Quran ini. Dan dalam hal ini juga ternyata di dalam surah Al-Fatihah itu adalah bentuk bagaimana faedah yang ada di dalamnya, karena ada dialog antara hamba dengan Tuhan. Kalau mau Allah bercerita sama kita, berdialog sama kita, maka bacalah Al-Quran. Tapi kalau mau kita berdialog dengan Allah, maka berdialoglah lewat salat. Dan dalam surah Al-Fatihah ada dialog Allah dan hambanya. Hamba berdialog dengan Tuhannya. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, itu dijawab oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamba aku sedang memujiku. Ar-Rahmanirrahim. Allah aku memujiku lagi. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Allah, hamba aku memujiku lagi, mengagungkanku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka baginya akan kuberikan apa yang dia minta. Itu luar biasa. Dialog yang luar biasa antara hamba dengan Tuhannya. Lewat apa? Lewat membaca surah Al-Fatihah. Apalagi dua sisi yang terjadi di sini. Membaca Al-Quran dan juga adanya dialog lewat salat. Dengan cara adanya surah Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah dimasukkan dalam rangkaian dari 13 rukun salat. Muqaddimah, pembuka Al-Quran. Masya Allah. Jazakallah. Induknya Al-Quran. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana.
atas penjelasannya yang luar biasa. Jadi tadi penjabaran tentang surah Al-Fatihah di awal ini sudah dibahas banyak oleh guru kita Ustadz Maulana ya. Ternyata memang Ustadz menjelaskan tadi Al-Fatihah ini Masya Allah, tabarakallah, di dalamnya itu memang luar biasa ya. Induknya Al-Quran. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah yang ada di rumah. Nah pernah dengar nggak? Kalau lagi sholat, mungkin sholat berjamaah di masjid, ada beberapa masjid yang kita datang, seperti kita ketahui ya, ada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang nggak pakai gitu langsung, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak pakai Bismillah. Nah, biasanya di mana? Pertanyaannya di Mekah. Bukan tidak baca sih. Dia sir, pelan. Tapi ada juga yang nggak baca kali ya. Coba kita tanya sama Habib deh. Bib, ini mau penjelasannya gimana? Dari tadi ribut berdua. Enggak kan. Aneh nggak diajak kita berdua tadi. Kita kan lagi diskusi. Bukan diajak diskusi. Makanya Habib lah yang jadi pendengar. Iya. Allah, ngambek ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, penonton di rumah sudah duduk manis di rumahnya untuk menyaksikan Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah berikan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, hari ini menjelaskan tentang Quran surat Al-Fatihah. Nah, banyak di antara kita yang dimana nggak paham nih, Fatihah ini diawali dengan bismillah atau tidak diawali dengan bismillah. Kita bahas menurut mazhab Imam Maliki. Di dalam kitab Al-Muwatta dijelaskan bahwasanya bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah dijelaskan bahwasanya Al-Fatihah diawali dengan bismillah. Bismillah juga bukan bagian daripada Quran dan bukan bagian daripada Al-Fatihah. Dan dijelaskan menurut mazhab Imam Syafi'i dan dijelaskan menurut mazhab Imam Hambali. Menurut mazhab Imam Hambali bahwasanya ketika seseorang membaca bismillah dengan Al-Fatihah, jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maka bismillah ini adalah bagian daripada Quran surah Al-Fatihah. Dan selain daripada surat yang lain, maka bukan. Jadi hanya Fatihah yang diawali dengan bismillah menurut mazhab Hambali. Tapi kita menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, Fatihah diawali dengan bismillah. Bismillah adalah bagian daripada Quran surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, kita semua nih yang bermazhab Imam Syafi'i, maka ikutilah daripada aturan Imam Syafi'i tersebut di dalam kitab Fathul Gharib, di dalam kitab Fathul Mu'in dan lain sebagainya, bahwasanya bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Ketika seseorang tidak membaca bismillah di dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Bismillah bagian dari Fatihah menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, mentang-mentang orang berangkat ke Mekah, lihat di Mekah, ya kan? Pas lagi sholat, wah karena terharu dengan Mekahnya, dia sholat, imamnya Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Gak pakai bismillah, ya kan? Maka sampai di Indonesia, dia sosokan ikut di kampungnya, dia sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, semuanya pada bingung karena di kampung biasa pakai bismillah, nggak pakai bismillah. Nah, inilah yang bermasalah. Nah, inilah yang dipermasalahkan. Kayak sholat ngikut di sana ada yang baca siratal ladzina an'amta alaihim, atau di sini biasa alaihim, di sana alaihum, ghairil maghdubi alaihim. Dia rubah-rubah pembacaannya karena yang lain nggak ngerti. Padahal betul dia menggunakan qiraat sab'a. Tapi apa? Dia membuat permasalahan di kampungnya kan nggak paham. Inilah yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, siapa orang yang dimana mereka hanya ilmunya pas-pasan, hanya ilmunya baru belajar sedikit, atau ibarat orang main silat baru sejurus dua jurus udah saya jago, ya kan? Baru belajar sekali dua kali, baru lihat sebentar udah merasa diri yang paling pintar. Subhanallah, belajar dulu dan memahami ilmu tersebut. Karena apa? Ilmu luas, ilmu sangat luas. Jangan cari permasalahan di dalam setiap hal yang kalian tidak paham. Jangan menganggap kalian dirinya paling pintar, paling hebat, akhirnya timbul permasalahan.
Jangan. Oh, Masya Akhirnya Allah. di sana aja nggak pakai kunut, ente pakai kunut di sini. Nah, ini mereka harus pahami ya, bicara masalah tentang mazhab. Mereka itu harus mengikuti apa yang mereka ambil atau mereka pilih. Kalau memang mereka di sini ngambil mazhabnya Syafi'i, mereka harus mengikuti secara penuh. Nggak bisa mencampur-campurkan antara tiap mazhab Berarti menjadi satu harus yang mau enaknya. konsisten dengan mazhabnya. Betul. Karena di Mekah, Madinah itu kalau sholat subuh nggak pakai kunut dia. Iya. Sampai di Indonesia dia nggak pakai kunut sosokan. Padahal mazhabnya dari kecil Imam Syafi'i, dari sholatnya, ya kan, Allahu Akbar kabirohnya, subhanallah ala, subhanallah azimi. Nah, ini tuh perlu satu episode lagi tuh kita bahas Oh, masalah iya. itu nanti panjang ya. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita harus konsisten dengan apa mazhab yang kita pilih. Dan sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin dan dirahmati Allah yang ada di rumah ini, Masya Allah ya. Kalau kita sholat tadi guru kita bilang Ustaz Maulana, ini Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Jadi kalau Al-Fatihahnya nggak benar, otomatis berarti sholatnya nggak sah. Ya. Nah tapi kita cari tahu dulu nih kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan ya pada saat pembacaan surah Al-Fatihah sehingga sholat kita ini boleh dikategorikan akhirnya nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Maha tahu dan Maha menerima semua ya. Karena kesalahan ini kan bukan maunya kita gitu. Ya. Ini kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Mungkin Ustaz Syam bisa menjelaskan nih. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Insyaallah hari ini kita membahas suratul Fatihah yang menjadi rukun salat. Kapan tidak ada rukun ini maka tidak sempurna salatnya, bahkan batal salatnya, tidak dianggap salatnya. Namun urusan diterima atau tidak diterima itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikuti secara fikhinya bagaimana, secara syariatnya bagaimana salat itu, bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang dicatatkan ataupun diajarkan oleh para ulama kita mengikutinya. Diterima tidak diterima adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang paling penting kita garis bawahi, walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an. Jadi harus ada di dalam pikiran kita bahwa Al-Qur'an itu mudah. Sebagaimana Imam Bukhari ketika ingin menghafal Quran dilarang oleh gurunya karena kecerdasannya. Engkau ini manusia yang sangat cerdas, maka hari ini kularang engkau hafal Quran, hari ini engkau pergilah menghafal hadis. Karena sungguh menghafal Al-Quran itu jauh lebih mudah dibandingkan menghafal hadis. Maka Imam Bukhari berangkat untuk menghafal hadis, setelah itu baru menghafal Al-Quran. Subhanallah. Karena saking mudahnya Al-Quran untuk dihafalkan. Sekarang kita belajar membaca suratul Fatihah atau kesalahan-kesalahan umum yang biasanya terjadi ketika membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah menurut yang kami pahami dimulai dengan Al-Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dan memasukkan Al-Basmalah menjadi ayat pertama dalam suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah semua bisa lancar membaca Al-Basmalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini biasanya terjadi kesalahan ketika membaca Al-Alamin atau huruf Ain. Al-Alamin biasa ada yang membaca dengan Hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin no, tapi Al-Alamin, Alamin. Ain bukan huruf hidung. Jadi jangan sampai ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin salah, alamin salah. Yang benar alamin, a'iyuba. Alamin, huruf tenggorokan. Nah itu kesalahan yang biasanya terjadi. Karena kalau menjadi al-alamin berubah makna. Alamin semesta alam. Alam artinya sakit, demam. Jadi segala puji bagi Allah yang lagi demam gitu. Jangan sampai. Maka kalau sudah merubah makna, maka ini sangat berbahaya bagi surah Al-Fatihah kita dan juga salat kita. Kemudian ayat yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Semua dua harakat. Ar-Rahmani, Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim kepanjangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, kemudian ada Maliki Yaumiddin. Yaumiddin. Tasydid, musyaddid, ditekan hurufnya. Yaumiddin, Yaumiddin. Jangan Maliki Yaumidin, keliru, tapi ditekan Maliki Yaumiddin. Iyyaka. Nah ini tasydid. Tasydid artinya menempelkan huruf yang sebelumnya kepada huruf yang setelahnya. Iya, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka. Salah, tapi ditempel
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ditekan, ada tekanan. Kita sedikit lebih memperhatikan tekanan di sini walaupun sebenarnya tekanan yang asli nggak terlalu kasar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun untuk tahap belajar kita perhatikan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinassi, ada huruf shad di situ, bukan huruf shad. Jadi jangan sampai ihdinasyirata keliru, salah besar. Kalau tidak bisa mengucapkan huruf shad, maka ucapkan huruf s biasa. Ihdinasyirata, bukan ihdinasyirata. Karena shad itu yang biasa kita pakai bilang bakso, soto, sop. Nggak ada orang bilang bakso, nggak ada. Nggak ada orang bilang shoto. Jadi bukan ihdinasyirata, tapi ihdinasyirata. Pakai shad. Biasa kalau bilang bakso, soto, sop, ya mudahnya seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa membaca Al-Fatihah. Amin. Sehingga bacaan Al-Fatihah kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Ila Syam. akhir Memang itu surah, benar sama-sama. sih. Banyak banget kesalahan-kesalahan kayak gitu. Ya, mana dia tadi naruhnya? Pri, obat-obatan saya di mana, Pri? Nanti jaga obat sekarang. Oh, bentar, Pri. Bukan, Bib. Ya, ini kan bentuk ikhtiar. Kalau misalnya kita lagi ada ngerasa sakit kan lebih baik kita minum obat. Biar kita berikhtiar. Baru kita minta sama Allah biar sembuh. Bener gak, Bib? Nah, aneh punya aneh, obat mujarab. Obat, segala obat. Obat apaan, Bib? Bisa nyembuhin. Nyembuhin Insya apaan? Allah. Bismillah. Macam-macam penyakit. Segala obat. Segala obat apa segala macam penyakit obatnya? Segala macam penyakit dan bisa menyembuhkan daripada penyakit apapun. Jadi Oh, segala Masya Allah. obat udah di satu tempat. Wah, boleh juga ini. Iya. Aduh, Ustadz Syam, bentar ya. Yuk. Gitu. Mau ke obatnya Habib. Iya, minta obatnya Moga. Habib. Moga. Iya, Gimana bentar deh. Yuk. Izin. Yuk. Lah. Kok aku ditinggal? Nggak diajak-ajak? Gini aja terus. Tunggu dulu ya. Jamaah, jangan kemana-mana. Tonton Islami Tindak sekarang ya. Aku mau ikut.